Banyak orang yang salah paham terhadap perintah untuk memaafkan. Wal afina anin nas, maafkan orang lain. Memaafkan orang lain pada kezaliman yang sifatnya pribadi, kepada pribadi. Tapi kepada agama tidak. Kecuali kalau yang menzalimi itu taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang melecehkan Islam itu bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau tidak taubat itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati fillah, a'azzakumullah. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah. Tadabbur singkat terhadap ayat-ayat taqwa. Kali ini dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak pada waktu lapang dan pada waktu sempit, pada waktu senang dan pada waktu sulit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marahnya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang bertakwa itu juga bersifat ketika melakukan fahisyah, dosa yang berkaitan dengan zina, mendekati zina, atau berbuat zina, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri-diri mereka. Artinya melakukan dosa-dosa secara umum. Istaghfarullah, zakarullah, mereka segera mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak
terus-menerus di dalam dosa yang mereka lakukan. Artinya mereka cepat berhenti dari dosa, tidak melanjutkan dosa-dosa mereka. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu mendapatkan balasan untuk mereka berupa ampunan dari Rabb mereka, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan alangkah baiknya balasan untuk orang-orang yang rajin beramal. Panduan pemahaman. Pada ayat 133 surah Ali Imran ini, Allah tabaraka wa ta'ala memulai ayat mulia ini dengan perintah untuk bersegera, perintah untuk bercepat-cepat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada perintah ini kita memahami bahwa kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal kemampuan agar kita berada di saf pertama di masjid. Agar kita selalu berada di saf pertama di masjid. Ini yang dimaksud dengan wasari'u. Agar kita selalu memperbanyak istighfar untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu terdepan dalam beramal. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selalu terdepan. Paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Lebih banyak dari yang lain. Ini makna dari perintah untuk bersegera. Perintah untuk bercepat-cepat di dalam beramal dalam rangka mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah. Yang kedua, ayat 133 ditutup dengan u'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Penutup ayat mulia ini memberikan pemahaman kepada kita agar kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Agar kita berhak untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ketiga, dalam ayat 134, 135, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah agar menjadi panduan bagi kita untuk mewujudkan sifat-sifat itu dalam diri kita. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu rajin berinfak. Rajin berinfak, rajin bersedekah. Pada waktu senang ataupun waktu susah. Pada waktu lapang ataupun waktu sempit. Pada waktu untung ataupun waktu rugi. Pada waktu sehat ataupun waktu sakit. Rajin bersedekah. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kondisi kita.
Ini kita jadikan sebagai panduan dalam membangun pribadi takwa dalam diri kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu bersifat mampu menahan marahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita tidak melampiaskan marah kita. Agar kita tidak melampiaskan marah kita. Marah itu ditahan. Wal kadhiminal ghaidh. Marah itu ditahan dalam pengertian menguasai diri di kala marah. Kebanyakan orang ketika marah tidak berpikir. Berbicara tanpa berpikir. Kebanyakan orang ketika marah sambil memaki, sambil menghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan ketika kita marah agar kita merubah posisi, mengubah posisi. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk masih marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Ketika kita masih marah, kita dianjurkan untuk berwudu. Kita dianjurkan untuk berwudu. Itu adalah pendidikan nabawi dalam rangka mewujudkan pendidikan Qur'ani, pendidikan Rabbani, wal kadhiminal ghaidh, menguasai diri di kala marah, menahan emosi, menahan kejengkelan, menahan kebencian kepada orang lain, sehingga kita bisa tetap lembut ketika marah, karena kita berpikir sebelum berbicara. Tanda orang bertakwa yang ketiga ialah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan sesama manusia, memaafkan kesalahan orang lain ketika kesalahan itu berkaitan dengan pribadi, diri pribadi kita. Ketika kita dizalimi secara pribadi, hak kita, hak pribadi kita yang diambil oleh orang lain, kita dianjurkan untuk maafkan. Kita dihina, maafkan. Kita dizalimi, maafkan. Ada tanah kita diambil oleh orang lain, maafkan. Misalnya. Atau ada hak kita ditahan, ada milik kita yang diambil, maafkan. Berbeda kalau kezaliman itu terhadap agama. Kalau agama kita yang dinistakan, kalau agama Islam yang dilecehkan, itu tidak dimaafkan. Itu adalah ajakan untuk perang. Itu adalah ajakan untuk perang. Tidak memaafkan orang yang merendahkan agama Islam. Banyak orang yang salah paham terhadap perintah untuk memaafkan. Wal afina anin nas, maafkan orang lain. Memaafkan orang lain pada kezaliman yang sifatnya pribadi, kepada pribadi. Tapi kepada agama tidak. Kecuali kalau yang menzalimi itu taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang melecehkan Islam itu bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau tidak taubat, itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Wal afina anin nas. Ciri atau karakteristik orang bertakwa yang keempat ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang pada orang yang berbuat baik.
berbuat baik, rajin berbuat baik, membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah ialah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Berbuat baik kepada orang lain. Senang, Allah senang kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kita dididik oleh Allah untuk beramal agar Allah senang. Usahakan agar Allah senang. Allah senang kepada kita. Itulah makna wallahu yuhibbul muhsinin. Sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik dengan keinginan agar Allah senang kepada kita, agar Allah cinta kepada kita. Kemudian karakteristik orang bertakwa yang selanjutnya ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa bukan orang yang suci dari dosa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak punya dosa. Orang bertakwa juga manusia biasa. Orang bertakwa juga terkadang jatuh pada dosa dan maksiat. Bahkan lebih khusus disebutkan fahisyah. Fahisyah adalah dosa yang berkaitan dengan zina, perselingkuhan, perzinahan, atau mendekati zina. Au dzalamu anfusahum, dan dosa-dosa pada umumnya. Tapi orang bertakwa cepat mengingat Allah. Tidak berlarut di dalam dosa. Tidak berlarut di dalam dosa dan kesalahan. Cepat mengingat Allah. Cepat beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah karakteristik orang yang bertakwa, yang kita upayakan untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian dalam ayat 136 Allah tabaraka wa ta'ala kembali menegaskan bahwa siapa yang melakukan dan mengamalkan sifat-sifat orang bertakwa ini, mereka pasti mendapatkan ampunan, pasti mendapatkan surga. Surga dari Allah tabaraka wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mengalir padanya sungai-sungai. Dan yang menarik adalah bahwa ayat 136 ditutup dengan wa ni'ma ajrul amilin. Alangkah baiknya balasan untuk orang-orang yang rajin beramal. Motivasi untuk rajin beramal. Motivasi untuk rajin beramal. Amilin, al-amilin adalah isim fa'il yang menunjukkan sifat. Yang menunjukkan sifat. Selalu beramal. Selalu beramal. Itu mendapatkan balasan. Balasan syurga, balasan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Panduan pengamalan. Kita sekali lagi diingatkan agar ilmu yang kita dapatkan itu segera kita amalkan. Ilmu yang kita dapatkan segera kita amalkan. Segera kita bersedekah. Segera kita menguasai diri di kala marah. Segera kita memaafkan kesalahan orang lain terhadap pribadi kita. Kezaliman-kezaliman orang lain terhadap pribadi kita, segera kita maafkan. Jangan dendam. Jangan dendam. Demikian, agar ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan sifat-sifat orang bertakwa lainnya yang telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya dalam 3 ayat mulia ini. Terakhir, panduan penghayatan. Amal itu hanya efektif
kalau kita hayati. Amal itu hanya efektif kalau kita hayati. Penghayatan itu berarti menghidupkan ruh amal, jiwa amal dalam diri kita. Kita beramal selain dengan ikhlas, juga dengan cinta. Kita beramal sepenuh cinta. Kita beramal untuk mencapai target takwa. Kita beramal untuk mencapai target takwa. Kita beramal dengan usaha untuk meningkatkan amal. Usaha untuk memperbaiki amal. Kita beramal dengan paksa-paksa diri. Agar kita mendidik diri kita untuk lebih baik, untuk lebih meningkat, untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menuntun kita di jalannya dengan caranya yang terbaik. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.